Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan semoga kalian dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Hari ini adalah pembelajaran akhlak. Nah, sebelum kita melakukan pembelajaran, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yuk kita berdoa bersama-sama. Berdoa ya, jangan tidak berdoa, supaya kalian diberi kemudahan dalam pembelajaran akhlak kali ini. Berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahilah ilmuku dan tinggikanlah kecerdasanku. Amin ya Rabbal Alamin. Baiklah, sekarang kalian siapkan buku akhlaknya. Ya, yang ini dibuka halaman pertama. Kita akan belajar tentang akhlak mahmudah kepada orang lain atau sesama manusia. Ya, yang datanya deh terlebih dahulu. Akhlak mahmudah. Apa ya akhlak mahmudah? Ada yang tahu? Ya, benar. Akhlak mahmudah artinya perbuatan terpuji. Ya, di sini jadi kita mengetahui bagaimana cara berperilaku terpuji kepada orang lain atau sesama manusia. Nah, dalam kehidupan sehari-hari manusia atau kita hidup selalu berdampingan dan selalu berhubungan dengan masyarakat sekitar atau dengan lingkungannya. Karena pada kenyataannya manusia sejak dalam kandungan sampai lahir dan sampai akhir hayatnya selalu membutuhkan orang lain. Nah, dengan demikian dapat diartikan bahwa manusia satu sama lain saling membutuhkan, saling ketergantungan. Maka dibutuhkannya adanya asih, asah, dan asuh. Maka dari itu perlu adanya sikap atau tingkah laku yang baik atau perbuatan yang baik dan sopan santun, ramah tamah, baik itu perbuatan maupun perkataan kepada sesama orang lain sebagai aplikasi diri kita apa yang disebut dengan akhlakul mahmudah atau perbuatan terpuji terhadap orang lain atau sesama manusia. Baiklah, di sini Yanda akan memberikan 10 contoh akhlak mahmudah kepada orang lain. Kalian boleh terapkan ini di dalam kehidupan sehari-hari kalian. Yang pertama adalah berbakti kepada kedua orang tua kita. Jadi mulai sekarang kalian harus menolong dan membantu orang tua kalian di rumah. Jangan malas-malasan. Yang kedua adalah menghormati mereka yang lebih tua dari kita, baik itu orang tua, kakak, kakek, saudara, yanda, bunda, ya, semua harus dihormati. Lalu yang ketiga adalah menghargai mereka yang lebih muda dari kita. Walaupun kita mempunyai adik misalnya, jangan sembarangan untuk mencelakakan adik. Kita harus menghormati juga, menghargai mereka, memberi kasih sayang kepada mereka.
Lalu yang keempat, mengedepankan etika dan adab ketika berkomunikasi. Jadi kita harus punya sopan santun ketika atau saat berkomunikasi dengan orang lain. Kepada yang lebih tua, kepada yang lebih muda, kita harus bersikap sopan ya kata-katanya. Yang nomor 5, bila menyampaikan informasi harus disampaikan dengan sopan dan santun ya. Jadi harus dengan bahasa yang sopan, bahasa yang santun ya. Yang keenam, ada membantu teman yang sedang kesulitan. Bila ada teman yang butuh pertolongan, angkatin bangku, angkatin tas, angkatin buku, silahkan ditolong, jangan sombong ya. Kita harus saling membantu. Nah, yang ketujuh adalah menjenguk teman yang sedang sakit. Nah, bila ada teman kalian yang sedang sakit, silahkan dijenguk ya. Yang nomor 8, bertakziah jikalau ada tetangga yang meninggal. Jadi kalian harus ngelayat ya jika ada tetangga kalian yang sedang meninggal. Yang kesembilan adalah senantiasa rendah hati di depan orang lain, tidak boleh sombong ya. Jadi kalian harus rendah hati. Dan yang terakhir yaitu senantiasa tolong menolong di dalam kebaikan. Jadi kita hidup di bermasyarakat ini harus saling tolong menolong ya. Jangan hidup seperti seorang diri atau sendirian ya. Semuanya saya bisa kok Yanda, tanya saya sendiri juga bisa. Tetapi dalam kehidupan, dalam bermasyarakat itu ada harus saling tolong menolong. Oke, jadi itulah 10 contoh akhlak mahmudah kepada orang lain. Semoga Yanda harap kalian menerapkan sifat-sifat ini atau perilaku ini kepada kehidupan sehari-hari kalian. Nah, dalam hubungan antar sesama akhlak mahmudah dapat dipraktekkan sebagai berikut. Yanda di sini akan menjelaskan nomor 1 dahulu, yaitu tentang kasih sayang. Salah satu tanda orang-orang yang akan bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nanti di akhirat kelak adalah mereka yang berkasih sayang terhadap umat Islam lainnya. Siapapun yang berikrar asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka mereka ialah saudara kita. Karena Islam tidak mengenal teritorial atau batasan, tidak mengenal suku, tidak mengenal budaya, tidak mengenal bahasa, tidak mengenal golongan, mazhab, dan bangsa. Jadi siapapun boleh masuk Islam, tidak terkecuali. Selama mereka bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka itu adalah saudara kita. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan dalam surat Al-Hujurat ayat 10 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina ahwaikum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya, orang-orang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu, damaikanlah atau perbaikilah hubungan antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala supaya kamu mendapatkan rahmat-Nya. Sebagai umat Islam, dimanapun kalian berada, harus berhajat untuk bersatu dan saling mendukung, saling berkasih sayang dan menjaga persatuan di antara elemen
umat Islam tidaklah menjadi slogan semata, tetapi harus diperjuangkan agar menjadi wujud dalam kehidupan umat Islam. Perumpamaan seorang muslim satu dengan yang lainnya ibarat satu tubuh atau satu bangunan yang saling menguatkan satu sama lainnya. Oleh karena itu, sesama muslim wajib saling asih, dan asuh. Saling menyayangi, mencintai, melindungi, menutupi aib, tidak menghina, tidak mencemooh, tidak memfitnah, apalagi menumpahkan darah sesamanya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian saling mendengki, membenci, memutus persaudaraan, dan jadilah kalian hamba-hamba Allah yang bersaudara. Sahih Bukhari, bab haramnya hasud, jilid 12, halaman 415. Nah, baiklah. Jadi, kita sebagai umat manusia harus mengasihi satu sama lainnya. Nah, kita tidak boleh saling mencemooh, memfitnah, dan perbuatan tercela lainnya. Jadi kita harus saling tolong-menolong, saling membantu, saling mengasihi. Nah, di sini saling mengasihi bukan berarti Yanda kok sayang-sayangan sih sama orang lain. Bukan berarti seperti itu ya. Jadi maksudnya adalah kita harus saling ada toleransi ya, atau kita berempati terhadap sesama manusia. Kalau misalnya lagi butuh bantuan, kita tolong. Kalau misalnya dia butuh sesuatu, kita tolong. Nah, itu namanya kasih sayang sesama manusia. Baiklah, untuk pembelajaran akhlak kali ini cukup sampai di sini. Semoga materi yang Yanda jelaskan tadi dapat tersampaikan dengan jelas. Nah, kurang lebihnya Yanda mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.